Xiao Yan melambaikan tangannya berulang kali dan perasaan buruk itu menjadi lebih kuat. Sepertinya cinta itu belum berakhir, cinta itu tetapi lebih seperti kreditor pengaduan datang untuk menagih hutang darinya. Benar-benar menancap di hati. Yu Yan sedikit menyipitkan matanya dan menatap Xiao Yan dalam diam. Xiao Yan menyembunyikan tanda di alisnya. Dewa jahat juga bisa dianggap sebagai guru saya. Tidak ada pembicaraan tentang reinkarnasi. Bahkan jika klon dari Raja Jahat Merah ini bereinkarnasi, tetapi titik ingatan dari Raja Jahat tidak diketahui, Xiao Yan tidak beruntung meninggalkan hubungan dengan Tuan. Mata indah Yu Yan menatap Xiao Yan, seolah sedang menyiksa jiwa Xiao Yan dengan tatapan diamnya. Ya, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, Anda harus menelan 1000 jarum. Mata Yu Yan dingin dan tegas. Xiao Yan paling takut dengan perasaan cinta, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Upacara bulan madu dan dedikasi diam-diam kepada Xiao Yan benar-benar menyentuh hati Xiao Yan. Ada dendam yang berkepanjangan antara tubuhnya dan hati Xiao Yan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Tetapi jika suatu hari Xiao Yan cukup kuat, tidak peduli bagaimana dia menghilangkan peradangannya, dia harus pergi ke alam sejati Suanyin. Dia memiliki obsesi di dalam hatinya, bahkan jika dia membangkitkan permaisuri. Oleh karena itu, Xiao Yan takut pada wanita yang ditinggalkan yang mulia, tanpa kecuali. Baik itu seorang ratu atau permaisuri. Meskipun dia menjelaskan bahwa dia bukan lagi yang mulia, mereka tetap sangat mencintai yang mulia. Cinta yang mendalam ini akan membuat mereka memperlakukan Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Wanita bermahkota emas itu mungkin tidak berubah penampilan atau kepribadiannya, namun jiwanya tetap sama dengan orang yang sangat ia cintai. Tampaknya bagi mereka, itu sudah cukup. Orang kuat memang ditakdirkan memiliki banyak pengagum dan pengikut, mungkin hanya bertahan sebentar dalam hidup satu sama lain, namun mereka memang akan memiliki kenangan yang tidak akan pernah terhapus seumur hidup. Saya punya istri dan anak, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Belum lagi tentang Raja Jahat, bahkan saya hanya tahu sedikit tentang Yang Mulia, Tuan Jahat mungkin adalah tuanku. Sedangkan sisanya, saya benar-benar tidak tahu. Xiao Yan berkata dengan serius, dia benar-benar tidak ingin dianggap sebagai reinkarnasi dari Raja Jahat lagi. Adapun Raja Iblis Merah, alasan kenapa aku bisa mengendalikannya adalah karena aku mendapat tanda yang diwarisi dari Raja Jahat, itu saja. Namun memang benar saat ini Xiao Yan mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi yang mulia. Kisah tentang Raja Jahat He Zun Sang sepertinya terkait erat dengan Raja Jahat. Dengan kata lain, sepertinya hal itu hampir tidak dapat dijelaskan. Jangan khawatir, saya tidak punya dendam terhadap Evil Lord, kami hanya teman lama dari sebelumnya. Yu Yan berkata sambil tersenyum, seolah dia takut Xiao Yan akan salah paham. Pahami siapa yang tidak memiliki sedikit teman lama. Xiao Yan mengangguk dengan serius seolah dia merasakan hal yang sama. Kehidupan manusia hanya bisa bertahan. 100 tahun itu singkat, tetapi 100 tahun bisa memberi satu orang seumur hidup. Tapi Tuhan berbeda, seiring berjalannya waktu, perasaan manusia pada akhirnya akan menjadi acuh tak acuh, apakah hanya kenangan di matanya. Tuan Jahat, sejauh yang saya tahu, menghabiskan seluruh hidupnya mengejar kekuatan kultivasi, dan akhirnya jatuh bersama Tuhannya. Apakah menurutmu dia menyukai pria? Xiao Yan terhuyung ketika mendengar ini, dia merasa tidak bisa berkata-kata saat ini, dan dia tidak tahu apa sirkuit otaknya. Tuan yang jahat tidak pernah mampu mengalahkan tuannya, mungkin itu sudah menjadi obsesi. Mengenai apa yang terjadi, saya benar-benar tidak tahu. Xiao Yan tersenyum pahit, semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin keterlaluan. Tapi saya belum pernah mendengar Raja Jahat memiliki wanita lain di dunia sensi.
Mata Yuyan tertuju pada Xiao Yan. Paruh kedua kalimat Xiao Yan sepertinya disayangkan. Dia adalah gurumu, kamu harus melindunginya. Saya memiliki sesuatu yang dapat merasakan jiwa jahat. Saat berbicara, Yuyan membalik telapak tangannya, dan jepit rambut muncul di tangannya. Ketika dia melihat jepit rambut itu, Xiao Yan berhenti sejenak, berpikir bahwa Xiao Yan mengenali bentuk jepit rambut itu. Bukankah ini jepit rambut berlapis naga dan phoenix yang diberikan Murakami kepada Nanfu? Menghentikan perkataan Yan, sepertinya ini adalah sesuatu milik dewa jahat. Akibatnya, Xiao Yan tiba-tiba merasa bingung. Anda tahu jepit rambut ini? Yuyan segera menyadari tatapan aneh di mata Xiao Yan. Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki jepit rambut naga dan phoenix yang identik di tangannya. Pertemuan pertama kali. Ambillah, jika ada reaksi, maka Anda pasti berbohong sebelumnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya, dan meraih jepit rambut. Xiao Yan memiliki garis hitam di wajahnya, saat ini dia tidak tahu milik siapa ini. Tapi untuk jepit rambut naga dan phoenix yang dimilikinya, Xiao Yan tidak bisa memberitahu apapun yang terjadi. Jika ada dua, akan lebih sulit untuk dijelaskan. Saat ini, Yuyan sudah menyerahkannya padanya. Xiao Yan melihat jepit rambut di tangannya dan merasa sedikit tidak nyaman. Anda tidak berani. Xiao Yan dan Yuyan, yang sedikit ragu, langsung bertanya. Masalahnya telah mencapai titik ini, dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengambil jepit rambut berlapis naga dan phoenix dari tangan Yuyan. Keduanya langsung menatap jepit rambut di tangan Xiao Yan, dan suasana menjadi tegang sesaat. Lihat, tidak ada reaksi. Setelah beberapa napas, Xiao Yan siap mengembalikan jepit rambut berlapis naga dan phoenix. Dan saat Xiao Yan mengulurkan tangannya, jepit rambut yang tampaknya tidak bergerak tiba-tiba menjadi terang. Pada saat yang sama, suara yang tidak dapat dijelaskan muncul di benak Xiao Yan. Wanita jalang ini gila, lari. Xiao Yan tidak tahu dari siapa suara ini berasal, tapi rasanya familiar meski asing. Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya. Bagaimana dia bisa melarikan diri sekarang karena dia tahu bahwa kamu bertarung dengan cahaya keemasan? Kesalahpahaman, ini jelas salah paham. Wajah Xiao Yan penuh kepahitan, melihat jepit rambut emas di tangannya, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Mata Yuyan berangsur-angsur berubah saat dia melihat ke arah Xiao Yan. Saat Xiao Yan selesai berbicara, Yuyan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk beberapa saat. Xiao Yan tiba-tiba ditekan oleh kekuatan yang kuat, tidak bisa bergerak sama sekali. Jepit rambut emas diberikan kepadaku olehnya. Selain dari apa yang dia katakan, hanya dia dan aku yang bisa menyentuh jepit rambut emas itu. Sekarang tidak ada yang perlu diperdebatkan, tapi Yuyan berkata dengan dingin. Tunggu dulu, dengarkan penjelasanku. Mungkin ada kaitannya dengan sesuatu yang membekas di hatiku. Izinkan saya menjelaskan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Ye Chun. Tidak mungkin saya menjadi reinkarnasi yang mulia, kata Raja Jahat Xiao Yan buru-buru sambil tersenyum pahit. Ya, terlepas dari apakah Anda adalah guru jahat atau yang terhormat Sang, saya ingin mencari Anda berdua. Yuyan menurunkan matanya dan menyempitkannya menjadi beberapa celah. Apa? Xiao Yan terkejut dan dia kewalahan dengan perubahan mendadak ini. Yuyan ingin mengatakan sesuatu. Saya adalah reinkarnasi. Tidak peduli apapun tindakan, tidak bertanggung jawab yang mereka lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak mewarisi ingatan salah satu dari mereka. Saya benar-benar berbeda. Yuyan mengangkat tangannya dan melambai ke arah Xiao Yan, yang tidak bisa bergerak. Aku akan tahu hanya dengan melihatnya. Terdengar suara gemuruh, dan Xiao Yan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya.
Melihat ke bawah, saya melihat tidak ada apapun yang tergantung pada saya saat ini.